Luasnya sekitar 34,78 meter persegi. Kebayang nggak? 1,7 M, teman-teman bisa dapat rumah seluas dan sebesar ini. Ada 4 kamar tidur lagi. Yuk kita gali lebih dalam. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Fameset. Nah, di part 2 ini kita akan lanjut lagi bahas tipe yang besar, tipe 8x15 di klaster Gardenia yang 2 lantai. Kalau yang sebelumnya kita udah bahas nih yang tipe 6x12, teman-teman bisa tonton di video yang di sebelah sini. Nanti teman-teman bisa langsung klik aja kalau belum tonton. Nah, kali ini kita akan bahas yang tipe terbesarnya. Jadi tipe ini adalah salah satu yang menurut saya pribadi tipenya oke banget. Kita bisa lihat dari depannya, ini tampak fasadnya ini masih minimalis yang didominasi dengan warna abu-abu dan juga ada warna coklatnya. Konsepnya juga tropis ya, jadi banyak bukan kaca dan jendela, dan juga di dalam itu cross ventilation. Ini bagus banget buat teman-teman yang lagi cari rumah buat keluarga besar yang bisa ada 4 kamar. Lokasinya masih sama ya, di Curug, Tangerang. Kita akan review tipe yang 8x15 dengan luas bangunan 111 meter persegi. Rojannya besar nih teman-teman, bisa lihat ya. Ini rojannya sekitar 7-8 meter, jadi teman-teman nggak akan sempit-sempitan nih kalau tinggal di daerah sini. Ditambah lagi, kita akan mulai bahas dari depan rumahnya. Area depannya ada area taman sebelah sini, lalu ini ada carport muat 2 mobil atau 1 mobil dan bisa 2-3 motor. Nah, satu lagi nih yang mau saya notice, banyak banget bukan jendelanya mulai dari depan, kanan kiri, depan, atas juga. Nah, teman-teman lihat ya, ada balkonnya dan juga 2 akses untuk ke balkon. Nah, sekarang kita masuk yuk ke dalam rumahnya. Di sini ada 1 teras ya, jadi teman-teman bisa naruh rak sepatu ini, dan ini sudah smart door lock dari Dexon. Yuk kita masuk. Wih, lega banget nih rumahnya. Oke, begitu masuk langsung ada ruang keluarga, ruang makan, dan juga area dapur. Ini luasnya sekitar 34,78 meter persegi atau sekitar 4,7 kali 7,4. Ini baru ruang utamanya aja nih. Di sini juga ada 1 kamar tidur di sini. Nanti kita akan masuk. Ini ukurannya 3,2 kali 3,3 dan ini cocok banget untuk dijadikan kamar orang tua atau kamar tamu atau ruang kerja atau ruang untuk belajar. Nah, yuk sekarang kita lihat dulu. Seperti yang tadi saya sebutkan di depan, banyak banget bukan jendelanya. Ini karena posisi hook, jadi ada tambahan lagi di samping 1 untuk kacanya. Ini di depan juga besar banget ya teman-teman. Jadi pencahayaannya maksimal banget. Ini juga muat kasur ukuran queen atau king size. Bisa untuk misalkan teman-teman butuh kamar utamanya di lantai 1 juga ini masih proper banget. Oke? Nah, lanjut yuk. Kita ke ruangan berikutnya. Kita ke sini dulu. Ini saya suka banget begitu masuk karena ini lega banget ya teman-teman. Nih. Dan saya suka banget spot sebelah sini sebenarnya. Nah, teman-teman kalau misalkan hobi baca atau mungkin hobi kumpul-kumpul sama teman, keluarga, kerabat, bisa nih dijadikan ruangan untuk berkumpul dengan sanak saudara. Karena kalau kita hitung aja, kita sesuaikan dengan yang ada. Di sini muat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, muat 7. Lalu kita geser ke ruang makan. Nah, di sini terdapat untuk 4 orang. Sebenarnya kalau teman-teman mau tambahin 1 masih bisa. Jadi bisa 5 plus 7 sekitar 12. Dan ini kita belum ngomong area belakang yang bisa kita manfaatkan. Jadi bisa lebih dari 12 orang. Nah, teman-teman bayangin kalau udah beres nih pandeminya, udah clear, udah nggak ada lagi, kita bisa kumpul-kumpul bareng di sini, bisa bikin acara misalkan mau lebaran, tahun baruan, dan acara-acara lainnya bisa dibuat di rumah ini. Nah, sekarang kita ke area dapur. Tapi sebelum itu saya mau notice juga, ini saya suka dengan perpaduan untuk interiornya. Ditambah lagi saya suka dengan dapur yang bentuknya letter L gini. Ambil bahan makanan di sini, keluarin, taruh di sini dicuci, baru proses kemasak. Dan ini pas banget. Emang benar-benar dipikirin detail sama Paramount Petals. Lalu juga sudah ada 1 bukan kaca di sini untuk sirkulasi udara. Jadi kalaupun teman-teman tidak ada cooker hood, mau taruh kompornya persis di sini bisa, tinggal digeser aja, jadi tinggal ubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, lanjut lagi yuk. Ke area sini udah. Ini saya juga suka banget dengan konsep yang ada di sini. Ini lemari yang bisa dijadikan untuk area pajangan. Jadi bisa menaruh untuk aksesoris, foto keluarga, misalkan foto-foto liburan dengan pasangan, dengan anak, bisa kita taruh di sini. Jadi ketika teman-teman nih pulang dari manapun, bisa tetap merasakan
kenangan-kenangan ketika bepergian dengan keluarga. Oke, kita ke area belakang dulu yuk. Ini asik banget sih buat area-area santai sore, ya kan? Nih teman-teman, jadi ada lebihan tanah. Ini kurang lebih ukurannya sekitar 3 meteran, 3,1 kali 8. Kalau dibangun kamar ART boleh nggak? Boleh. Misalkan di sini, nih teman-teman, ini kan nanti akan ketutup tembok nih. Tutup tembok, teman-teman mau bangun di sininya kamar ART, area servis, area cuci, jemur, bisa di sini semua. Mas, misalkan suatu saat saya mau bangun, digedein lagi belakang, bisa nggak? Bisa. Jadi teman-teman bisa jadikan rumah ini untuk rumah jangka panjang, bahkan bisa 20 bahkan 25 tahun ke depan. Oke? Lanjut yuk. Sekarang kita ke area sini. Ini ada area kamar mandi. Yuk kita lihat ke dalam. Kamar mandi ini cukup besar dengan menggunakan sanitarinya itu adalah American standar. Ini kualitasnya juga yang bagus ya, teman-teman. Sudah ada instalasinya untuk water heater juga. Jadi teman-teman nanti tinggal tambahkan aja. Dan sudah terpasang showernya juga. Lalu ada satu di sini bisa dimanfaatkan untuk area storage, penyimpanan barang-barang yang tidak terpakai, kardus-kardus, koper, atau mungkin taruh untuk bahan cadangan makanan di rumah ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 itu terdapat 3 kamar tidur dengan 2 kamar mandi. Teman-teman lihat deh. Baru naik sedikit, nih saya langsung notice, ini bagus banget. Ceilingnya tinggi, kalau dari tempat saya berdiri ini mungkin sekitar 4-5 meter. Dan ini saya suka banget, tangganya teman-teman lihat deh. Tangganya ini, dia ada belokan yang bentuknya itu kotak. Jadi, ini secara tidak langsung mengamankan untuk orang tua atau mungkin anak kita. Misalkan kita kan tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalkan mereka terjatuh. Jadi ketika jatuh nggak sampai ke bawah, untuk lebih safety-nya lah. Ini saya suka banget nih, detail dari area tangganya. Dan ini area tangganya lega ya, nggak yang sempit-sempitan. Dan juga masih ada satu di sini kaca, tapi ini kacanya mati, nggak bisa dibuka. Untuk pencahayaan ke dalam area tangganya. Nah, oke, kita sampai nih di lantai 2. Di sini terdapat 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi, 1 kamar mandi sharing dan 1 kamar mandi lagi di kamar tidur utama. Ini kamar tidur pertama, kamar tidur kedua, kamar tidur utamanya dengan kamar mandi dalam. Nah, kita kesini dulu yuk. Oke, kalau ini konsepnya udah ketebak ya. Warnanya pink dan juga abu-abu, ya udah kamar anak perempuan. Bisa dimanfaatkan di sini. Sudah ada bukan kaca juga yang besar. 2-nya kaca mati, 1-nya kaca hidup. Ini teman-teman, tinggal buka. Jadi sirkulasi udaranya sudah dipikirin banget. Lanjut, kita ke kamar berikutnya, tapi kita kesini dulu. Dia ada 1 kamar mandi sharing. Kamar mandi juga cukup, kalau saya menyebutnya cukup nyaman ya. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Pas lah untuk kamar mandi anak. Oke, lanjut. Kita ke kamar tidur anak dulu yang kedua, sebelah sini. Yuk kita masuk. Ini kamar tidur anak yang kedua. Kalau secara layout, ini lebih lega ya dari yang tadi. Mungkin karena tadi posisinya agak di belakang. Ini juga lebih besar. Ini anak laki-laki nih kalau dari desainnya ya, ini baseball, ya kan? Ini saya juga suka banget sih dengan perpaduannya, dan ini masih lega banget loh. Nah, jadi untuk di konsep rumah yang di Gardenia ini, semua lantai 2-nya di kamarnya itu terkoneksi dengan balkon. Jadi ini akses pintu balkon ke sini. Nah, teman-teman lihat dulu deh. Dari sini kita lihat. Nanti kita akan keluar juga dari kamar utama. Jadi di situ ada pintu lagi. Nah, ini juga panjang banget loh. Sampai sini. Tuh. Nanti kita bisa masuk dari sini. Tapi kita masuk dari pintu depan aja, oke? Lanjut yuk, kita ke kamar utamanya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Kamar utamanya sebesar apa sih, Mas? Yuk, kita masuk aja. Nah, jadi, ini kamar utamanya, dia dibuat sekat ya. Dibuat sekat partisi, tapi ini optional kok. Nanti aslinya teman-teman dapatnya plong aja. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ini kamar utamanya. Dan ini area kasurnya cukup besar. Bisa muat lah ukuran queen size, king size juga muat. Lalu ada kamar mandinya di sini, kamar mandi dalam. Oke. Wow, kamar mandi juga cukup besar ya teman-teman. Oke, dengan American standar sanitarinya. Ini juga sudah terinstalasi untuk water heaternya. Lanjut lagi yuk, saya mau explore bagian sini nih. Nah, ini karena dibuat sekat, jadi di sini jadikan ruang rias. Ini juga ada lemari. Nah, tapi saya suka dengan ini kacanya besar banget. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini sih bisa dimanfaatkan buat saya santai pagi hari, sore hari, atau mungkin malam hari lagi cari ide, inspirasi.
Teman-teman tinggal keluar sini menikmati udara yang ada di kawasan dari Paramount Petals ini. Teman-teman, kita udah beres nih bahas rumah dari lantai 1 sampai lantai 2. Nah, setelah ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Oke, sekarang kita di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Kita akan hitung tipe yang 8x15, teman-teman, yang kita review ini, dengan luas tanah 120 meter persegi dan luas bangunan 111 meter persegi. Untuk harga cash kerasnya adalah Rp1.753.400.000 rupiah. Itu cara bayar yang pertama. Yang kedua adalah cara bayar KPR, harganya Rp1.910.600.000 rupiah. Kita akan hitung yang 20 tahunnya, cicilan per bulannya sekitar Rp11.978.659 rupiah. Nah, untuk cara bayar berikutnya adalah cash bertahap. Kita akan hitung yang 60 kali dengan DP 15% dan dengan yang tanpa DP. Harga rumahnya adalah Rp2.199.500.000 rupiah. Dengan cicilan pertama hingga ke 18 kali, itu adalah Rp36.658.333 rupiah. Dan cicilan ke-19 hingga 60 adalah Rp28.802.976 rupiah. Nah, sekarang kita akan hitung yang tanpa DP. Rp2.225.900.000 rupiah. Dan cicilan pertama hingga ke-19 per bulannya sekitar Rp51.929.211 rupiah. Dan cicilan ke-20 hingga ke-60 Rp29.859.634 rupiah. Buat teman-teman yang penasaran mau lihat langsung ke lokasi, mau survei rumahnya, mau tanya-tanya detail dan promonya, caranya gampang banget. Langsung aja klik link di deskripsi. Teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Siapapun yang dapat info dari Farm Estate sudah kami briefing. Anda akan dibantu dengan semaksimal mungkin dan tidak akan dikejar-kejar. Sip, kita udah beres nih bahas harga dan cara bayar. Sekarang kita akan masuk ke segmen tes akses. Oke, sekarang kita akan tes aksesnya dari depan klaster Gardenia ke pintu tol terdekat. Nantinya sih sebenarnya akan ada direct akses tol langsung lewat ke belakang sini. Cuma kita akan tes aksesnya yang sekarang existing, yaitu di tol Bitungnya. Seperti biasa kita nyalakan untuk timernya, 3, 2, 1, let's go. Kita tesnya di jam 15.55 ya, jadi di sore hari. Ini row jalannya, ini cuma satu, nanti akan ada 2 row jalan. Ini luasnya cukup besar ya teman-teman, bisa sekitar 3 mobil. Jadi memang di sini akan dijadikan kawasan yang mirip sekali seperti yang ada di Gading Serpong. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini row jalan besar-besar, nanti juga akan tumbuh-tumbuhan, tanaman di sepanjang jalan ini. Ini juga ada klaster Kana, nanti kita juga akan lewatin ada klaster Aster. Nah, sebelah kiri kita ini nanti dibangun clubhouse ya, country club seluas 5.000 meter persegi. Nah, kita baru keluar dari gate selatan, itu ada rumah sakit umum keluarga kita. Walaupun nantinya di dalam kawasan Petalsnya juga akan ada rumah sakit nih, yaitu rumah sakit Bethsaida. Oke teman-teman, jadi kita lewat akses pintu selatan yang nantinya ini sebenarnya bukan akses utama. Utama itu di utara. Sampai nih di akses pintu tolnya. Ya, kita stop dulu timernya. Oke teman-teman, kita udah beres nih tes aksesnya. Kita lagi berhenti di pinggir tol. Jadi waktunya cukup lama karena memang kita tesnya di jam pulang kantor hari Senin dan tadi ada perbaikan jalan. Jadi ganti-gantian untuk aksesnya. Kalau teman-teman mau lihat pas lagi aksesnya lancar, bisa ditonton video kita sebelumnya yang di rumah 1 lantai atau mungkin di klaster Kana. Kita udah beberapa kali tes aksesnya di Paramount Petals. Tapi tenang aja, ini kan karena sementara aja teman-teman lewat akses selatan. Nanti di tahun 2023 mulai pembangunan akses direct tol untuk yang di pintu utaranya, jadi teman-teman bisa lebih cepat nih kalau mau ke arah Jakarta. Setiap properti ada jodohnya, semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget, langsung aja komen di kolom komentar ya. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari Farm Estate. Share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari-cari rumah. Terakhir nih, buat Anda yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget, langsung aja follow Instagram kami di farm.estate dan YouTube kami Farm Estate. Itu dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.